Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Misha Anastasia, mahasiswi batch 21 PGP LSPR Program Business Communication Management. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan mini tesis saya yang berjudul Pengaruh Pendekatan Hard Selling dan Soft Selling terhadap keterikatan pelanggan melalui persepsi merek Martabak Pecenongan 78. Adapun saya melakukan penelitian ini karena ditemukan adanya tantangan besar di dalam dunia food and beverage dalam mempertahankan keterikatan pelanggan di tengah penurunan interaksi sosial media. Saat ini saya akan masuk ke dalam bab 2, yaitu latar belakang penelitian. Penelitian ini berangkat dari fenomena adanya penurunan keterikatan pelanggan pada media sosial. Berdasarkan data dari Social Insider pada tahun 2023, interaksi media Facebook mengalami penurunan hingga 80% dalam 1 tahun terakhir. Tidak hanya itu, laporan dari Social Media Today menunjukkan bahwa kini masyarakat lebih memilih berinteraksi secara private melalui direct message daripada berinteraksi melalui feed. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi brand, terutama yang bergerak di bidang makanan dan minuman, yang sangat bergantung kepada social media dalam mempromosikan produknya. Salah satu brand lokal yang saya teliti di sini ialah Martabak Pecenongan 78, yang dimana aktif secara berkala di dalam Instagram, namun di dalam beberapa bulan terakhir mengalami penurunan views dan reach content, seperti yang terlihat pada data di slide ini. Dari total 1,6 juta views di bulan Agustus dan September, berkala mengalami penurunan drastis sehingga menjadi 600.000 di bulan berikutnya. Dalam hal ini menunjukkan penurunan angka hingga 50%. Melihat kondisi ini, saya tertarik untuk meneliti apakah pendekatan konten yang digunakan sudah tepat, apakah pendekatan hard selling bersifat langsung dalam mempromosikan sesuatu secara eksplisit lebih efektif, atau justru pendekatan soft selling yang lebih halus dan membangun emosi lebih berhasil menciptakan keterikatan kepada pelanggan. Hal inilah yang menjadi latar belakang di dalam penelitian ini. Kita lanjut ke dalam bab 3, yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan. 3 hal utama yang akan saya highlight di dalam hal ini. Yang pertama, apakah pendekatan promosi hard selling dan soft selling dapat mempengaruhi persepsi merek dan keterikatan pelanggan terhadap Martabak Pecenongan 78? Yang kedua, apakah persepsi merek itu sendiri memiliki pengaruh langsung terhadap keterikatan pelanggan? Yang ketiga, apakah persepsi merek berperan sebagai mediator, yaitu menjadi jembatan penghubung antara pendekatan promosi dan keterikatan pelanggan? Seluruh hubungan tersebut dapat diuji secara empiris melalui pendekatan kuantitatif dengan responden sosial media Instagram Martabak Pecenongan 78. Pada section ini saya akan menjelaskan teori yang akan dipakai di dalam mini tesis ini. Penelitian ini didasarkan pada 2 teori utama, yaitu teori plan of action dan theory of planned behavior. Di dalam teori TPA menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan tindakan dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap perilaku itu. Atau bisa kita lihat di dalam diagram ini, attitude towards the behavior. Selain itu, norma sosial yang dilakukan di dalam teori ini juga berlaku untuk mempengaruhi sikap atau perilaku orang tersebut. Di dalam konteks ini bisa diartikan, apakah mereka menyukai konten promosi yang saya lakukan? Apakah lingkungan sekitar mereka juga menyukai konten promosi yang dilakukan? Lalu, di dalam teori ini juga berkembang, yaitu Theory of Planned Behavior. Di dalam TPB, ada satu aspek yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yaitu Perceived Behavioral Control, yaitu sejauh mana orang bisa merasa mudah untuk terlibat. Misalnya dengan membeli martabak lewat DM, atau mengikuti akun sosial media. Apakah bisa membeli produk tersebut melalui online platform? Kemudahan itu akan membuat seseorang untuk mengikuti suatu sosial media dan memutuskan apakah mereka menyukai produk tersebut atau tidak. Gabungan dari 2 teori ini yang saya gunakan akan menjelaskan apakah pendekatan promosi ini mempengaruhi persepsi merek, bagaimana persepsi merek itu akan berujung kepada keterikatan pelanggan.
Adapun poin penting yang ingin saya tambahkan kenapa saya memilih teori ini di dalam penelitian terkait dengan merek martabak Pecenongan 78. Karena di dalam proses membeli martabak itu merupakan low involvement decision, di mana orang cenderung untuk terpengaruh oleh kesan visual dan narasi, yaitu soft selling. Dipengaruhi juga oleh opini, sosial, dan tren. Butuh aksesibilitas dan kenyamanan. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab ini, yaitu variabel penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan 4 variabel utama yang akan ditampilkan di dalam mini tesis ini. Hard selling, soft selling, persepsi merek, dan keterikatan pelanggan. Yang pertama ialah hard selling, yaitu pendekatan promosi yang dilakukan secara langsung, to the point, at that time, yang mendorong transaksi dengan cepat. Contohnya, diskon terbatas, check out sekarang, beli sekarang, check out keranjang kuning. Yang kedua ialah pendekatan soft selling, di mana promosi ini akan dilakukan secara halus dan melibatkan perasaan secara emosional. Biasanya hal ini digunakan dalam membentuk suatu persepsi melalui storytelling atau cerita narasi, testimoni pelanggan, atau humor-humor ringan. Variabel selanjutnya adalah persepsi merek. Di sini merupakan poin yang penting karena kita dapat mengukur bagaimana pelanggan melihat citra brand martabak Pecenongan 78. Apakah brand ini dirasa cocok, berkualitas, dan punya citra yang positif di mata masyarakat. Lalu variabel yang terakhir adalah keterikatan pelanggan. Ini mencakup sejauh mana mereka terlibat secara emosional dan aktif di dalam platform sosial media martabak Pecenongan 78, khususnya Instagram. Apakah mereka memberikan follow, likes, dan memberikan komen-komen di feed secara positif terhadap brand tersebut. Keempat variabel ini merupakan dasar di dalam analisis hubungan di dalam penelitian ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengujian empiris dan pendekatan survei. Target penelitian yang dilakukan adalah pengikut akun Instagram martabak Pecenongan 78. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Rovin. Di sini menggunakan margin error sebesar 10% untuk melakukan penelitian ini. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan ialah dengan random sampling atau teknik pengambilan sampel secara acak. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah simple random sampling, di mana setiap pengikut Instagram martabak Pecenongan memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden. Jumlah responden yang saya ambil di dalam penelitian ini adalah kurang lebih 130 responden. Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner online melalui Google Form dengan disusun menggunakan skala Likert 1-5 untuk mengukur 4 variabel utama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki pada bab data empiris Instagram. Data ini merupakan hasil analitik dari akun Instagram martabak Pecenongan 78 yang digunakan untuk memberikan gambaran nyata keterikatan audiens. Kita akan membandingkan 2 periode utama di dalam hal ini. Pertama, periode Agustus-September dan September ke Oktober. Berdasarkan pada diagram ini bisa kita lihat terjadi penurunan jumlah views yang sangat signifikan dari 1,6 juta menjadi 618.000 views. Persentase penurunan penonton dari non-followers juga turun drastis dari 88,8% menjadi 62,9%. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan dari audiens baru menurun secara signifikan. Selain itu, jumlah akun yang berhasil dijangkau juga mengalami penurunan, hampir setengahnya, dari 122.000 menjadi 65.000 account. Secara keseluruhan, ini dapat mengindikasikan bahwa terjadi penurunan efektivitas dalam menjangkau dan menarik perhatian audiens yang kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan strategi komunikasi di media sosial Instagram martabak Pecenongan 78. Temuan awal ini memberikan konteks penting sebelum masuk ke dalam tahapan kuantitatif yang berikutnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahapan rencana analisis data.
Di sini saya menggunakan PLS-SEM, yaitu Partial Least Squares Structural Equation Modeling dengan bantuan software Smart PSL versi 4. Analisis akan dimulai dengan evaluasi outer model, yaitu menguji validitas dan reliabilitas konstruk dengan indikator seperti outer loading, AVE, dan composite reliability. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi antar model untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel laten dan model penelitian melalui nilai path, coefficient, R-square, dan lainnya. Terakhir, akan dilakukan pengujian mediasi untuk mengetahui apakah persepsi merek menjadi mediator antara pendekatan hard selling dan soft selling terhadap keterikatan pelanggan. Pada bab ini kita akan membahas tentang operational variable. Setiap variabel di dalam penelitian ini dioperasionalkan berdasarkan indikator yang telah diuji pada studi sebelumnya yang disesuaikan dengan konteks media sosial martabak pecenongan 78. Untuk variabel hard selling, fokus indikatornya adalah ajakan langsung dan bersifat urgent atau saat ini juga. Namun, pada variabel soft selling lebih menekankan kepada pendekatan emosional yang relasionalnya membagikan cerita atau testimoni pelanggan. Persepsi merek juga dapat diukur di dalam dimensi kognitif dan afektif seperti kepercayaan terhadap merek, trust, konsistensi nilai. Persepsi merek dapat diukur dari dimensi kognitif dan afektif, yaitu seperti kepercayaan seseorang terhadap merek tersebut. Sementara keterikatan pelanggan dinilai dari perilaku aktif seperti mengikuti sosial media martabak pecenongan 78 dan apakah orang tersebut mengikuti secara aktif dengan memberikan likes atau suka, bagikan, dan follow. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang penting untuk dicatat, yaitu pertama, data yang digunakan hanya berasal dari satu akun Instagram, yaitu @martabakpecenongan78, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk merek yang lain. Kedua, penyebaran kuesioner juga masih sangat terbatas dan belum mencakup berbagai segmen audiens yang luas. Sebagai saran untuk penelitian lanjutan, saya merekomendasikan untuk menggunakan lebih dari satu akun atau lebih dari satu merek agar bisa dilakukan perbandingan terhadap lintas brand. Selain itu, penyebaran survei harusnya dapat dilakukan secara lebih luas agar lebih bisa mencerminkan populasi yang lebih beragam. Dan terakhir, penambahan variabel seperti intensitas interaksi atau loyalitas jangka panjang ini juga dapat dilakukan untuk memperkaya model penelitian ini. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran kepada panelis terhadap penelitian yang saya lakukan. Dan semoga hal ini dapat memberikan kontribusi akademis untuk meneliti selanjutnya. Tidak hanya itu, semoga hal ini dapat memberikan kontribusi praktis kepada pelaku bisnis UMKM di sektor makanan dan minuman. Terima kasih.